Perkenalkan, nama saya Ransius Reza Saputra Tanjung dengan nomor NIM 211221163. Saya di sini akan menjelaskan unsur-unsur Pancasila sebagai suatu sistem. Pengertian sistem. Menurut Fowler 1964, yang dimaksud dengan sistem adalah complex whole, set of connected things or part, organized body of material or immaterial things. Menurut Webster New American Dictionary, yang dimaksud dengan sistem adalah combination of part into whole as the bodily system, the digestive system, a railroad system, the solar system. Berdasarkan pada uraian, dapat disimpulkan hal-hal yang bersangkutan dengan suatu sistem adalah sebagai berikut. 1. Dalam suatu sistem termuat adanya sejumlah unsur atau bagian. Dalam suatu sistem abstrak, unsur ini berwujud pandangan dan ajaran tentang sesuatu hal. Yang kedua, unsur-unsur yang termuat dalam sistem saling berhubungan sehingga merupakan kesatuan yang menyeluruh. Yang ketiga, hubungan di antara unsur-unsur tersebut bersifat tetap. Yang keempat, dalam suatu sistem termuat adanya maksud atau tujuan yang ingin dicapai. Sistem filsafat. Sistem filsafat adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasikan. Suatu sistem filsafat harusnya memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lainnya, misalnya sistem ilmiah. Suatu sistem filsafat komprehensif dalam arti tidak ada sesuatu hal yang di luar jangkauannya. Kalau tidak demikian, maka hanya memandang realitas dari satu samping atau tidak memadai. Suatu sistem filsafat dikatakan memadai kalau mencakup suatu penjelasan terhadap semua gejala. Dalam suatu sistem filsafat, ada hubungan antara pemikiran teoritis tentang Tuhan, alam, dan manusia. Sistematik filsafat. Cara mempelajari filsafat dibedakan menjadi dua, yaitu secara historis dan secara sistematik. Masalah-masalah keberadaan atau eksistensi. Masalah ini bersangkutan dengan cabang filsafat metafisika. Masalah metafisis dibedakan menjadi tiga, yaitu masalah ontologis, masalah kosmologis, dan masalah antropologis. Masalah-masalah pengetahuan maupun kebenaran. Pengetahuan atau kebenaran ditinjau dari segi isinya, bersangkutan dengan cabang filsafat epistemologi. Pengetahuan kebenaran ditinjau dari segi bentuknya, bersangkutan dengan cabang filsafat logika. Masalah-masalah nilai-nilai. Nilai-nilai dapat dibedakan menjadi dua, nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai kebaikan tingkah laku bertalian dengan cabang filsafat etika, sedangkan nilai-nilai keindahan bertalian dengan cabang filsafat estetika. Pancasila sebagai sistem kefilsafatan. Manusia merupakan makhluk yang selalu bertanya. Ia menanyakan segala sesuatu yang dijumpainya, yang belum dimengerti. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diperoleh dengan berpikir sendiri ataupun ditanyakan kepada orang lain. Prof. Noto Nagoro menyatakan bahwa sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bersifat organis, yaitu terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan. Di dalam kesatuan ini, tiap-tiap bagian menempati kedudukan sendiri dan berfungsi sendiri. Meskipun tiap-tiap sila itu berbeda, namun tidak saling bertentangan, malahan saling melengkapi. Konsekuensi dari konsepsi ini adalah bahwa tidak dapat salah satu sila itu dihilangkan. Muhammad Yamin juga menegaskan sifat kesatuan dari sila-sila Pancasila. Jadi, tidaklah benar bahwa ajaran lima sila itu hanya satu kumpulan barang yang baik-baik belaka dan bercerai-berai seperti pasir di tepi pantai. Tidak begitu saudara-saudara, semuanya kelima sila itu adalah tersusun dalam suatu perumusan pikiran filosofi yang harmonis. Yamin 1958. Perbandingan filsafat Pancasila dengan filsafat lainnya di dunia. Komunisme. Sebenarnya komunisme bukanlah arti Tuhan, sebab komunisme adalah menitik beratkan pada politiknya, bukan agamanya. Komunisme menitik beratkan pada hak negara atau hak bersama, dengan kata lain bahwa hak individu dihilangkan sebagaimana yang dijelaskan pada filsafat Pancasila. Liberalisme. Menurut secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Sosialisme. Sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi
serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Kepemilikan sosial bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Kapitalisme, filsafat yang berpedoman pada nilai materi dan hampir sama seperti materialisme yang tidak peduli akan agama, bahkan menolaknya. Kapitalisme menekankan persaingan antar individu dengan menghalalkan segala cara, kecuali melanggar aturan negara, agar dapat perkaya diri masing-masing tanpa memikirkan individu lain. Idealisme. Idealisme lebih mementingkan akal daripada material. Idealisme adalah tentang realitas dan pengetahuan yang menjelaskan tentang kesadaran atau pemikiran yang bukan bersifat kebendaan dan mempunyai fungsi utama dalam aturan dunia. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat tersebut harus menyangkut bukan saja satu dua orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, utilitarianisme berdasar pada hasil atau konsekuensi dari suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Religi berasal dari kata religie, bahasa Belanda, atau religion, bahasa Inggris. Masuk dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dibawa oleh orang-orang Barat yang menjajah bangsa Indonesia. Sedangkan isme dapat diartikan sebagai paham. Religiusisme merupakan pengertian sebagai paham atau keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang suci, menentukan jalan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia yang dihadapi secara hati-hati dan diikuti jalan dan aturan serta normanya dengan ketat agar tidak sampai menyimpang atau lepas dari kehendak jalan yang telah ditetapkan oleh kekuatan gaib suci tersebut. Sekian penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.